Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu saudara sekalian, adik-adik, anak-anak jamaah Masjid Al-Ikhlas Persiratan rahimahullah. Pertama kali marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat umur yang masih ada pada kita semuanya, sehingga kita pada malam hari ini dapat melaksanakan kegiatan rutin, yaitu pengajian malam Jumat. Ya, walaupun semestinya ini Jumat ketiga yang mengisi adalah Bapak Dr. Haji Muhammad Izhar, tapi karena beliau masih menunaikan ibadah haji, mungkin insya Allah baru konduk tanggal 28 Juli, sehingga ya biasa ini ban serep yang maju ya. Di antara nikmat oleh Allah bahwa kita juga pada malam hari ini kita sudah melewati tahun baru Hijriah. Ini tahun sekarang ini mudah diingat ya, karena tahun 1445 ya kemerdekaan Hijriah. Jadi ini saya mau lihat dulu. Ternyata bahwa tahun Hijriah ini ada sedikit berbeda ya dengan tahun Miladiah. Kurang lebih kalau tahun Hijriah kan hanya 355 hari ya. Tidak semuanya 30, ada yang 29 ya. Kalau 30 kali itu kan 360, 355. Sehingga ada selisih kurang lebih 10 hari dengan tahun Hijriah. Sehingga kalau dikatakan umur Nabi itu 63 tahun itu, saya kurang tahu itu 63 itu tahun Hijriah atau Miladiah gitu. Kalau 63 tahun Hijriah berarti umur Nabi hanya 61 tahun. Karena saya ini ada daftar tahun kelahiran nanti. Ada daftar tahun kelahiran di mana kalau kita lahirnya tahun sekian, tahun berapa Hijriah. Tadi saya hitung-hitung itu, saya yang sekarang itu umur 60 tahun, ternyata kalau secara Hijriah saya sudah berumur 62 tahun. Kalau tahun Hijriah, jadi sudah 62 tahun. Jadi memang ada selisih kurang lebih 2 tahun bagi yang sudah berumur 60 tahun gitu. Jadi anak ya ini. Jadi kalau ini yang lahiran 63 itu saya itu kalau Hijriahnya 1383 dulu. Sehingga kalau 2023 dikurangi 1383 itu 62 tahun. Jadi misalkan Mas Nasirin misalnya lahiran tahun 71 berarti tahun 1391 ya, itu Hijriahnya, itu ada daftarnya di sini. Ya, enggak berbeda. Jadi kita perlu tahu juga. Kita alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah umur yang masih ada pada kita semuanya ya. Dan juga diberikan amanah berupa kesehatan ya. Kita semuanya kan masih sehat ya. Buktinya isi butul maring masjid ya berarti kita sehat ya. Ini menandakan ya bahwa kita ini kalau tiap tahun baru itu ada ulang tahun dan sebagainya, itu kalau secara jumlah atau kuantitatif memang kita bertambah. Tapi kalau secara kalkulatif atau hitung-hitungan berarti umur kita sudah semakin berkurang. Sehingga setiap pergantian tahun ini harus kita maknai ya, agar hidup kita ini semakin bermakna.
Seberapapun umur kita diberikan, kalau tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya bagi kehidupan kita, itu kayaknya tidak ada artinya apa-apa. Ya. Kalau semakin kita diberikan umur panjang tapi hanya menambah dosa tanpa disertai dengan amal soleh yang kita selalu berbuat, maka berarti kita rugi dalam kehidupan ini. Ini saya mengambil materi untuk pengajian ini, saya ambil dari Dr. Iswahyudi. Iswahyudi ini beliau adalah ketua Aswaja Center NU Ponorogo. Saya ambil karena apa? Karena ada yang menarik yang beliau sebagai orang NU itu kemukakan di sini. Beliau mengatakan sejarah mencatat bahwa tahun baru Hijriah diawali bukan dari hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pula dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang lainnya, termasuk tidak diawali dengan hari meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi diawali dari peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menarik bagi saya, bahwa beliau menyampaikan bahwa peristiwa hijrah ini merupakan peristiwa yang dianggap paling penting oleh para sahabat, sehingga para sahabat ini menentukan awal tahun Islam itu dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari hari kelahiran, bukan dari maulud nabinya, bukan dari peristiwa wafatnya Rasulullah, tapi dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, karena apa? Karena banyaknya ayat Al-Quran yang berbicara tentang hijrah. Jadi peristiwa lahirnya Rasul, Isra Mi'raj juga hanya satu ayat surat Al-Isra. Tapi peristiwa hijrah itu banyak diulang dalam Al-Quran, antara lain dalam surat An-Nisa ayat 100. An-Nisa 100, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman kasirran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahala di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Memang zaman Rasulullah itu hijrah dalam arti yang sungguhnya, yaitu bahwa mereka itu berpindah karena perintah Allah dari Makkah ke Madinah. Tapi kalau untuk saat sekarang ini hijrah berarti kita itu berubah dari yang sebelumnya kehidupan yang kurang baik menjadi kehidupan yang lebih baik. Nah, sehingga dijanjikan oleh Allah di sini akan yang luas dan rezeki yang lebih banyak. Ayat tersebut mengandung makna yaitu bahwa untuk memotivasi umat Islam untuk berhijrah di jalan Allah. Di antaranya umat Islam tidak akan mengalami kemiskinan, kekurangan jika dia mau berhijrah di jalan Allah. Ingin kebaikan akhirat dan dunia. Agar tahun baru hijrah bermakna bagi kita, marilah kita berubah lebih baik dari sebelumnya. Jadi arti hijrah sekarang ini kan kita berubah lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya.
Misalnya aja yang tadinya mungkin kita tidak pernah membaca Al-Quran menjadi pernah membaca. Yang tadinya mungkin sudah membaca ditingkatkan lagi dengan lebih baik. Yang tadinya mungkin kita malas untuk sholat malam, kita mengawali sholat malam. Kan tidak harus sholat malam itu tidak harus tengah malam. Kalau belum mampu setelah Isya kita witir 3 rakaat juga bisa. Itu sudah sholat malam. Kalau sudah mampu di sepertiga terakhir. Kalau masih belum mampu ya 3 rakaat. Lalu meningkat jadi 7 rakaat, 4 terus 3. Kalau sudah meningkat lagi menjadi 11 rakaat, menjadi 4, 4, 3. Ya sing mau nih suratane cendek-cendek ya. Mulai al-hakumut kan tabat ya. Meningkat maning ya, meningkat mulai dari al-qoringah, meningkat lagi jadi mungkin mulai wadduha ya, meningkat lagi menjadi masamsi asams, masamsi wadduha, wadduha seterusnya ya, meningkat ya. Mudah-mudahan kita seperti itu namanya kita hijrah. Juga yang lain-lain ya. Dalam masalah jamaah juga sama, yang tadinya jamaahnya itu mungkin arang-arang ya, kita semakin rajin untuk berjamaah. Jadi ada perubahan, apalagi dalam sikap hidup kita semuanya ya, akhlak kita mari kita bersama-sama kita perbaiki. Karena tadi kita kan sekarang waktu begitu cepat ya, waktu begitu cepat berlalu ya. Dengan adanya pergantian tahun ini kita mengingat bahwa waktu begitu cepat berlalu. Yang kemarin kayaknya kita masih jadi anak muda, sekarang sudah jadi orang tua ya. Mungkin kalau yang seumuran saya kan ngerti gimana kaki ngurusidin, kaki sampitana, kaki kita siapa sih udah ngerti. Kalau kaki Dali ya, kaki Sanroji, kalau Mbah ya Mbah Haji Mukhtar, Mbah Haji Yusri, Mbah Haji Manan, Mbah Haji Ridwan, Mbah Guru Beji, yang mbah-mbah ya, yang apa sih kan tadi ubah kaki Rahmat, siki. Ya Mbah Hamzah ya Mbah Kampono ini sudah limbahnya sudah berubah cepat sekali ya, tanpa terasa ya. Yang kedua kita memaknai hijrah. Apa peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah adalah untuk membangun tatanan kehidupan yang lebih baik. Peristiwa hijrah tidak dilakukan dengan sembarang, asal pindah, seperti pindah kayak pindahnya wong lagi mutung ya, wah sementing lu nggak mau maring di spread orang pikir, bukan seperti itu. Tapi jalannya Rasulullah yang pertama adalah perintah Allah, karena perintah Allah yang pertama. Yang kedua juga dilakukan dengan cara yang terencana. Ini artinya bahwa kita umat Islam kalau punya program itu harus betul-betul menggunakan strategi ya. Strategi aja asal pelaku, pakai strategi. Orang dalam berjuang harus punya strategi. Ya juga Nabi dalam berhijrah punya strategi caranya untuk supaya tujuannya tercapai tanpa dengan resiko yang seminimal mungkin. Antara lain bahwa Nabi itu berhijrah ya, menggunakan jalan yang jarang dilalui oleh orang-orang kafir. Jalannya khusus walaupun dengan medan yang lebih berat. Kita bayangkan sekian ratus kilometer ditempuh dengan jalan kaki, dengan naik onta, dengan jalan yang tidak pernah dilalui oleh orang-orang kafir. Ini untuk mengurangi resiko. Ya. Juga dengan para pencari jejak ya, yang sebelumnya sudah
mengetahui ini mau lewat mana dan sebagainya. Ya. Jadi ada strategi yang juga dengan perbekalan yang cukup, ya, dengan semangat yang luar biasa, ya. Sehingga dan juga dengan pengorbanan yang luar biasa. Nah, ini yang penting. Mereka hijrah ini meninggalkan harta benda karena oleh orang kafir Quraisy kan silakan mau pindah ke Madinah, hijrah, berangkat silakan. Tapi jangan bawa apapun dari Mekah. Tidak boleh bawa harta bendanya, harus ditinggal semuanya. Bahkan juga keluarganya pun banyak yang harus ditinggal karena keluarganya tidak mau hijrah. Terpaksa istrinya ditinggal karena tidak mau ikut hijrah. Kan sangat berat pada waktu itu. Ya. Dan dengan ancaman juga nanti di jalan pasti akan diganggu oleh mereka. Ya, sehingga banyak para sahabat yang berhijrah juga dengan strategi dengan diam-diam. Mereka luncur dengan diam-diam. Ya. Tapi menurut cerita bahwa Umar bin Khattab ini yang beda. Karena Umar kan sahabat yang berani. Ya. Sehingga dia itu begitu mau hijrah, dia mengumumkan malah, saya besok mau berangkat hijrah. Silakan bagi siapa-siapa yang mau menghalangi, ya. Sehingga pengen udah saya pisah sekarang awake, silakan lagi saya besok kalau saya mau berangkat hijrah. Ibaratnya begitulah kata-katanya. Ya. Jadi Umar itu malah mengumumkan dia mau hijrah. Tidak ada yang berani, malah kadang-kadang begitu. Orang yang berani malah justru malah orang pada takut, gitu. Tapi nggak sih mau pada peti malah, ya akhirnya malah diganggu. Gitu. Tapi kalau sekalian nekat, mungkin orang berpikir kita mau nekat, gitu. Ya. Nah, sehingga itu strategi dalam berhijrah ini yang perlu kita tiru, bahwa kita ini dalam berjuang jangan asal melaku, tapi kita memang punya strategi. Ya. Strategi-strategi untuk berjuang dalam menegakkan keadilan. Juga dengan perencanaan yang matang, tidak asal jalan, dengan perencanaan yang matang. Yang ketiga, bahwa setelah Nabi SAW hijrah menempati Yasrib, Nabi mengubah daerah itu menjadi Madinah. Dulunya namanya Yasrib, maka nama itu penting juga. Diubah namanya menjadi Madinah, yang berarti tempat yang berbudaya, atau juga bisa berarti kota. Madinah itu punya dua makna. Jadi tempat yang berbudaya, jadi kota. Ini maksudnya Rasulullah menginginkan bahwa Madinah ini betul-betul menjadi tempat yang kota yang lebih baik daripada kota Mekah yang sebelumnya. Nah, sehingga justru di Madinah ini Rasulullah bisa membentuk umatnya menjadi lebih baik. Sehingga konon ceritanya itu bahwa ini bagi orang-orang yang bekerja menjadi TKI di Arab, katanya begitu saya, bahwa masyarakat di Madinah ini jauh sekali dengan masyarakat di Mekah. Walaupun sama-sama Haromain, sama-sama tanah haram, tanah suci, tapi masyarakat di Madinah jauh lebih baik daripada kondisi masyarakat di Mekah. Karena memang sudah terbentuk sejak dulu bahwa masyarakat Madinah ini merupakan masyarakat yang dibentuk sesuai dengan keinginan daripada Rasulullah SAW, sesuai dengan petunjuk Al-Quran, sehingga masyarakatnya lebih baik. Ya, antara lain dengan disiplin, ya. Disiplin, kemudian taat aturan, menjadi teladan, saling menghormati, saling menghargai, tepat waktu dan sebagainya. Inilah yang dibangun oleh Rasul. Ya. Sehingga melalui ibadah-ibadah yang dibentuk Rasulullah kan umat Islam jadi dibentuk menjadi disiplin yang sangat luar biasa. Kalau panggilan adzan sudah bergema, orang langsung sesibuk apapun berusaha untuk bisa mendatangi sholat berjamaah. Ketika sholat jamaah dikomando oleh imam, siapapun yang jadi imam, maka tidak ada makmum yang ngejel, semuanya kan manut ya Allahu Akbar, semuanya juga ikut gerakan imam, ruku, sujud dan sebagainya.
Itu contoh bahwa umat Islam ini mempunyai komando. Nah, seandainya komando ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ini kan luar biasa. Hanya sayangnya kita semuanya belum bisa menerapkan apa yang sudah dicontohkan dalam kita beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya disiplin ya. Kan sholat juga disiplin, kan orang yang nyangan nih sholat ya subuh jam sekian, ya. Disiplin. Apalagi saya bersyukur bahwa di sini juga disiplin sekali dalam sholat. Ya. Di tempat lain kadang-kadang tidak begitu. Kena waktu timer itu 10 menit. Kemudian nambah sembahyang sunnah, jago sih 4 menit sembahyang sunnah. Allahu Akbar. Gara-gara imamnya teka langsung komat. Ya, kurang benar. Itu namanya nggak tertib. Tapi di sini alhamdulillah tertib ya. Oke, walaupun pada nyakong kabeh nggak urung waktunya ya, aja komat soalnya kan itu sudah memberi kesempatan kepada mungkin jamaah yang mau sholat sunnah dan sebagainya. Apalagi subuh kan sholat qobliyah subuh itu ya lebih baik daripada dunia dan seisinya, sehingga memberi kesempatan kepada jamaah untuk sholat sunnah qobliyah. Ya. Itulah jadi membentuk masyarakat, di mana masyarakat Islam dibentuk di Madinah yang menjadi contoh, sehingga sekarang kita ada masyarakat madani ya, masyarakat yang sesuai dengan apa yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lalu keempat, setelah Nabi SAW sampai di tempat hijrah, beliau pertama kali membangun masjid. Ya. Ini artinya Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk menjadikan masjid sebagai tempat nomor satu, tempat bagaimana Rasulullah ini membentuk masyarakat ini dari masjid. Sebagai sentral, Islamic Center itu di masjid. Ya. Nah, sehingga ini juga contoh bagi kita semuanya bahwa mudah-mudahan Masjid Al-Ikhlas ini bisa mengikuti jejak Rasulullah, yaitu menjadikan masjid sebagai pusat dalam kehidupan kita semuanya. Artinya tidak hanya sekedar menjadi tempat ibadah, tapi juga mungkin bisa menjadikan tempat-tempat kita berkumpul untuk memikirkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Memang ide juga perlu energi ya, ide itu perlu energi. Energi perlu anggar sing apa belas ngapa, angel-angel temen sing biasa bae sing apa. Ya. Kalau biasa berarti kita belum hijrah. Misalnya ini tidak harus ditanggapi ya, artinya tidak harus dilaksanakan. Saya hanya contoh saja misalnya. Ini kan moda peringatan 17 Agustus sekaligus juga peringatan tahun baru Hijriah. Misalnya orang kudu dilakoni. Misalnya dari Takmir mengadakan untuk ibu-ibu lomba kultum antar RT misalnya. Nanti dikoordinasikan dengan panitia 17-an tapi tempatnya di sini tempatnya. Lomba RT. Kan supaya menarik apa? Hadiah pertama mamanya apa? Sebenarnya menarik ya. Hadiahnya mung piagam ya menarik. Hadiah pertama uang berapalah begitu misalnya. Ini misal. Untuk anak-anak juga bisa lomba cerdas cermat tentang masalah kandungan Al-Qur'an dan masalah nasionalisme misalnya. Cerdas cermat antar RT anak-anak ya, misal. Ini kan juga mengenalkan masjid. Supaya menarik apa? Sebenarnya hadiahnya yang menarik. Jangan hadiahnya orang jelas. Lomba tok hadiah orang jelas. Nah, lo berhadiah juara pertama mendapatkan uang tunai 500.000 rupiah. Kan ini menarik. Ini umpamanya. Orang sikia tahun ngarep. Ya, supaya apa? Masjid jadi tempat untuk kita ini tidak hanya sekedar tempat ibadah, tapi juga tempat bagaimana kita bisa menarik anak-anak, menarik generasi-generasi untuk bisa lebih dekat ke masjid.
yang ganjil bisa kesuwen. Setunggal malih. Ya. Yang kelima, bahwa tahun baru Hijriah ini ada amalan yang disunahkan oleh Rasulullah. Kita kan supaya kita ini menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah. Itu kita diperintahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Sehingga kita kalau mengadakan acara aja pas puasa, ngundang makan-makan pas tanggal 10 Muharram. Saya jadi ingat juga ada undangan untuk acara makan-makan hari Jumat besok tanggal 10 Muharram. Ya sore bisa mungkin ini. Harus cancel itu. Saya nggak ikut sih. Ya karena apa? Itu kan sunnah yang memang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Ya disebut bahwa puasa Asyura atau puasa tanggal 10, makanya kan dengan itu bulan Syura, Asyura. Artinya bahwa pada tanggal 10 tersebut disebut puasanya Nabi Musa dan Rasulullah SAW berkeinginan untuk puasa pada tanggal 9 juga. Ini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi qalu ya Rasulullah innahu yaumu tu'azzimhul yahudu wan nasara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-'amul muqabilu insyaallahu sumnal yaumat tasi'a qala falam yatil amul muqabila hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya. Abdullah berkata, ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW bersabda, kalau ada kesempatan pada tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa Tasu'a di tanggal 9 Muharram. Abdullah bin Abbas juga berkata, belum datang tahun depan tetapi Rasulullah sudah terlebih dahulu wafat. Jadi ada sunnah yang Rasulullah belum melaksanakan tapi sudah diperintahkan. Jadi waktu itu Rasulullah berpuasa tanggal 10 Muharram, sehingga ada sahabat bertanya, tanggal 10 Muharram tanggal yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Ya. Maka Rasulullah tidak ingin menyamai mereka, sehingga beliau mengatakan, kalau saya akan berpuasa tanggal 9 Muharram. Tapi sebelum Rasulullah melaksanakan, beliau sudah wafat terlebih dahulu. Nah, sehingga disunahkan kita ini untuk berpuasa tanggal 9 dan 10 Asyura. 10 Muharram. Tasu'a dan Asyura. Nah, ini yang sering kadang-kadang lagi. Oh, puasa mbok? Aduh, kelalen sarap mau. Biasanya begitu. Kalau kita kadang-kadang kurang begitu concern, misalkan dulu juga sering puasa 8 Dzulhijjah ya. 9 Dzulhijjah itu juga puasa ulah kelalen wis padang mau nginum ya. Ini jangan sampai kita begitu ya. Kita ingat-ingat. Ya, sekarang tanggal 1-nya ini enggak ada perbedaan. Baik Mas Fabi lihat di kalender memang 6 derajat, jadi enggak ada perbedaan antara hisab yang lain ya. Jadi sama-sama hari Rabu tahun barunya, sehingga hari Rabu tanggal 1, hari Kamis tanggal 2. Nah, sehingga bulan depan minggu depan kita berpuasa tanggal 9 10 adalah hari Kamis dan hari Jumat. Itu hari Jumat puasa ya. Nah, sehingga ini ibu-ibu perlu berpikir juga.
Nah, pengennya Jumat berkah bagi-bagi rames untuk puasa nanti diingatkan. Ya itu masa lagi puasa pada mangan. Nah ini makanya ini sih juga tadi hanya sekedar masukan tinggal ya kena orang yang apa-apa. Ya, seandainya supaya kita menghidupkan sunnah, tanggal 9-10 kita mengadakan acara sebagai pengganti Jumat berkah buka bersama di sini. Ya orang kita sederhana misalnya, ini misal saja usul gitu sebagai pengganti Jumat berkah. Memang kan Jumat berkah pas hari berpuasa kita menghormati puasa sunnah yang memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, demikian 5 hal yang kita perlu perhatikan dalam kita ini memasuki tahun baru Hijriah. Semoga kita semuanya di tahun ini bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan kita benar-benar menjadikan masjid kita ini sebagai pusat ya dalam kita ini kembali menghidupkan sunnah ya. Sunnah yang mungkin dulu sempat mungkin nggak terkenal ya. Contoh ada sunnah-sunnah puasa hari putih, Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Nah, ini mungkin bisa kita hidupkan lagi, terutama yang mungkin banyak kesempatan, yang harus kerjanya keras, yang mungkin mampu lah. Saya kemarin juga sering bepergian juga, saya nggak mampu, sekarang sudah pensiun ya, ini ya ada kesempatan untuk bisa berpuasa. Ya, demikian apa yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.